الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawayna ta'allum wa ta'lim, tadhakkar wa tazkir, wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Sampai hadis ke-9 ya, atau berapa sekarang? 9 ya. Yang megang kita mungkin bisa buka halaman ke-12 ya. Hadis ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-Imam an-Nawawi fi kitabil arba'in nawawiyya nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri salihin fi darain amin ila anqal al-hadits at-tasi' an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tum minhum mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahul Bukhari wa Muslim. Al haditsul ashir an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa anna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihan wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibatin ma razaqnakum thumma dzakara rajula yutilu safar as'as akbar yamuddu yadayhi ila sama ya Rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabalah rawahu Muslim. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita daripada kitab Arba'in Nawawi sampai pada hadis ke-9. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu Sayyidina Abu Hurairah. Nama Abu Hurairah ini adalah nama yang sering kita dengar, hadirin ya, sahabat yang luar biasa. Padahal beliau ini memeluk agama Islam itu 3 tahun sebelum Nabi wafat ya. Jadi dia berjumpa dengan Rasulullah hanya 3 tahun ya. Tapi kesungguhan dia, keinginan dia yang kuat untuk duduk menimba ilmu dari Nabi Muhammad, 3 tahun dia ternyata berbuah yang sesuatu yang sangat besar, hadirin. Bahkan Abu Hurairah ini adalah sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Ya, itu riwayat hadis beliau ini melalui Abu Hurairah kurang lebih ada 5.000 hadis. Ya, 5.000 hadis. Jadi kalau ada orang yang bertanya-tanya kok bisa sih baru 3 tahun tapi bisa meriwayatkan 5.000 hadis, sedangkan sahabat-sahabat yang lain yang hidup sama Nabi dari mulai Nabi diangkat menjadi Rasul sampai Nabi wafat, tapi kenapa nggak sebanyak Abu Hurairah meriwayatkan ini hadis? Di sini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, contoh aja Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jarang kita dapatkan riwayat hadis melalui Abu Bakar Siddiq, atau riwayat dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab, nggak banyak. Lalu kenapa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda yang 3 tahun tapi bisa meriwayatkan 5.000 hadis bahkan lebih? Di sini hadirin bahwasanya para sahabat-sahabat di masa itu mereka ini kayak udah ngebagi-bagi tugas ya. Udah membagi tugas masing-masing. Sayyidina Abu Bakar Siddiq urusannya apa sehingga dia tidak banyak meriwayatkan hadis. Jadi ada sebagian sahabat yang tugasnya untuk menjaga keamanan, udah jagain keamanan walaupun dia hafal ratusan ribu hadis mungkin, tapi dia tidak meriwayatkan itu hadis. Kenapa? Memang tugasnya beda. Sedangkan Abu Hurairah ini memang disepakati atau mungkin dipercaya oleh para sahabat untuk menyampaikan apa yang didengar dari Rasulullah. Maka riwayat Abu Hurairah ini Bapak Ibu sekalian
terkesan adalah periwayat yang paling banyak. Periwayat yang paling banyak. Dan 5.000 hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah itu sebenarnya sedikit, nggak banyak Pak. Sebenarnya tidak banyak. Bayangin, Abu Hurairah ini dia hidup bersama Rasulullah tuh 24 jam tuh hampir bersama Rasulullah, hampir 24 jam. Sebab dia ini di Madinah nggak punya tempat tinggal. Abu Hurairah bersama kawan-kawannya itu dikenal dengan Ahlus Suffah. Dinamakan Ahlus Suffah karena pakaian mereka terbuat dari soft, dari wol. Ya. Suffah itu artinya benang wol, hadirin. Dan mereka itu karena tidak punya tempat tinggal, akhirnya dibangunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aris itu kayak apa ya, kayak mungkin kayak tenda ya. Mungkin kayak apa namanya, kita kalau bikin acara kita pasang tenda atau tarup ya begitu tuh, aris ya. Jadi mereka tinggal tuh di bawah situ tuh, dekat dengan masjid, sehingga mereka tiap hari itu Pak, tiap hari tuh selalu di masjid Nabi, kumpul nungguin. Jadi mereka tuh sholat sama Nabi, mendengarkan ilmu dari Nabi. Terus Nabi kemana ngikut, Nabi jalan kemana mereka ngikutin nih sama Rasulullah, sehingga mereka sering mendengar hadis-hadisnya Nabi Muhammad. Beda dengan sahabat lain. Kalau sahabat lain mereka punya pekerjaan, mereka punya kewajiban mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, sehingga mereka duduk sama Nabi cuman sewaktunya mereka dakwah, mereka bekerja. Tapi kalau Abu Hurairah dan kawanannya enggak, hadirin. Memang fokus pengen belajar sama Nabi Muhammad. Mungkin bisa dibilang ya ini santri pertamanya nih, ya, santri yang benar-benar pesantren di zaman Rasulullah, ya rombongan Abu Hurairah. Kenapa? Fokus cuman belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah, hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadinya beliau ini tidak memiliki daya hafal yang kuat, ya, lemah, layaknya orang normal lah, artinya tidak memiliki kekuatan daya hafal yang luar biasa. Sampai akhirnya dia datang kepada Rasulullah, dia bilang, ya Nabi Muhammad, saya mau minta doa. Kenapa? Sebab saya ini punya masalah dalam memori hafalan saya. Setiap apapun yang saya hafal sekarang, besok udah lupa ya Rasulullah. Maka tolong ya Nabi doakan biar saya memiliki daya hafal yang kuat. Maka Nabi pun berkata, "Galia Abu Hurairah, lebih itu rida ente buka sini." Nah, kala itu dia bawa syal kayak gini, hadirin. Maka dikasih ke Rasulullah, Nabi bentangkan di depan Abu Hurairah. Ya. Ketika dibentangkan di depan Abu Hurairah, kemudian Nabi seakan-akan ingin mengambil sesuatu, ya, entah apa yang diambil oleh Rasulullah, kemudian diletakkan di dalam di atas rida, kemudian dibungkus itu rida dan ditempelkan ke dadanya Abu Hurairah. Begitu itu rida ditempelkan ke Abu Hurairah, dia bilang, demi Allah, sejak saat itu tuh apapun yang saya dengar nggak pernah lagi saya lupakan. Sehingga memorinya Abu Hurairah itu sekali dengar dari Rasulullah tuh langsung hafal, terekam langsung. Makanya hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, 5.000 hadis ini sebenarnya sedikit. Kenapa? Sekarang begini hadirin, kalau kita perhatikan 3 tahun itu Pak, Bu, 3 tahun ya, kalau dihitung pakai hitungan hari ya, kalau setahun itu kan sekitar 360 sekian hari. Berarti kalau 1 tahun 1000 lebih, iya kan? 3 tahun berarti 1000 lebih, 1000 lebih bersama Rasulullah. Sedangkan hadis yang diriwayatkan cuma 5.000. Artinya Bapak Ibu sekalian, ini Abu Hurairah yang mulai dari subuh, kemudian waktu duha, kemudian waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, yang selalu bersama Rasulullah, yang mendengarkan nasihat-nasihat dari Nabi Muhammad. Maka terus terang, kalau 5.000 hadis dibagi 1.000 berarti sehari cuma 5 hadis doang. Sehari cuma 5 hadis, nggak banyak, sedikit. Orang nih seperti Abu Hurairah, ini contoh aja hadirin, ini saya dari tadi berbicara, antum dengarkan. Kalau mau ditulis nih ucapan saya Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau kita mau penggal-penggal bisa berapa ucapan nih ya. Ini baru sejam, belum ada sejam, baru sekian menit, tapi kita udah bisa mengumpulkan beberapa fawaid. Kita cerita tentang Abu Hurairah, kita cerita tentang ini, tentang itu. Itu kalau ditulis hadirin, penggalan-penggalan kalimat yang saya sampaikan, mungkin nggak nyampe 10 menit udah 5 kalimat atau 5 pembahasan udah kita bahas.
Lalu bagaimana dengan Abu Hurairah yang seharian duduk sama Rasulullah? Jadi sehari 5 hadis itu terus terang sedikit Pak, nggak banyak. Jadi kalau ada orang mengingkari kenapa sih baru 3 tahun tapi udah 5.000 hadis, kita bilang mesti jangan 5.000 hadis, mestinya 100.000 hadis. Kalau 100.000 hadis wajar ente kaget, tapi kalau 5.000 hadis kaget. Kalau kita bagi sehari cuma 5 hadis, orang sekapasitas Abu Hurairah sedikit hadirin. Nah makanya oleh karena itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu 5.000 hadis cuman yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, arti Abu Hurairah menyampaikan. Tapi sebenarnya yang dihafal oleh Abu Hurairah lebih dari 5.000 hadis. Lebih. Sebab seperti saya bilang, sehari kalau 5 hadis mah sedikit. Beliau dapatkan banyak hal hadirin. Cuman memang tidak semuanya sahabat mengambil dari Abu Hurairah. Ada yang mengambil dari Siti Aisyah, ada yang mengambil dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas, ada yang mengambil dari Sayyidina Abbas dan lain-lainnya, mengambil sedikit demi sedikit dari para sahabat-sahabat yang ada. Tapi ala kulli hal. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardah, dia periwayat terbanyak dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Jadi Abu Hurairah itu gelar, kunyah. Kenapa digelari Abu Hurairah? Sebab dia kemana-mana selalu bawa kucing. Hurairah itu diambil kalimat Hira itu kucing. Jadi Abu Hurairah itu karena sayang sama kucing, jadi ada 1 ekor kucing, anak kucing, itu dibawa oleh Abu Hurairah kemanapun dia pergi. Karena lengan bajunya besar, kalau kita kan lengan baju kita kecil ya, lengan baju beliau tuh besar hadirin. Sehingga anak kucing itu kalau Abu Hurairah mau keluar, tuh anak kucing ditaruh dalam lengan baju, dibawa nih begini, digendong, dibawa kemanapun dia pergi tuh anak kucing. Sehingga Nabi kalau ketemu dengan Abdurrahman bin Sakhar ini, Nabi panggil ya Abahir, hei bapaknya kucing, kata Rasulullah. Maka sejak saat itu dipanggilnya Abu Hurairah atau Abu Hirrah. Semuanya benar hadirin. Taib. Jadi nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhrin. Beliau berasal dari Yaman. Berasal dari Yaman, itu kurang lebih ada 80 sahabat dari Yaman yang yang datang ke Madinah cuman pengen belajar seperti Abu Hurairah. Jadi rombongannya kurang lebih ada 80 orang. Taib. Mereka tinggal di Madinah bersama Rasulullah di akhir hayatnya Rasul 3 tahun. Sebab mereka datang itu setelah Fathul Khaybar. Fathul Khaybar itu tahun 7 Hijriah. Tahun 7 Hijriah itu Fathul Khaybar. Jadi begitu Nabi kelar dari menaklukkan benteng Khaybar, kembali ke Madinah, datang nih rombongan dari Yaman, yaitu yang dipimpin oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda. Kemudian dia mengatakan, saya mendengar kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi menyatakan, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Nabi nyatakan, pokoknya hai sahabatku, hai umatku, apapun yang saya larang tinggalkan, jauhi. Pokoknya kalau saya udah ngelarang, jangan ditawar. Jangan kita pikir, wah kalau dilarang gimana biar jadi halal. Enggak, pokoknya wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Pokoknya ambil, pokoknya apapun yang saya larang, apapun yang saya tidak izinkan, jangan sekali-kali kalian menawarnya, udah. Tinggalin aja udah. Walaupun terkadang kita nggak tahu apa hikmahnya. Walaupun kita nggak tahu apa di balik itu semua, pokoknya Nabi udah larang, tinggalin, selesai. Nggak usah ditanya, ya. Jadi jangan kita sok kritis hadirin. Jangan kalau Nabi ngelarang sesuatu, kenapa ya Nabi larang? Khalas, Nabi larang udah cukup. Memang dibahas oleh para ulama hikmah-hikmah di balik itu semua, tapi intinya buat kita sebagai orang awam, ya, pokoknya datang larangan dari Nabi, tinggalkan. Seperti Allah Subhanahu wa taala melarang kita sesuatu, tinggalin, jangan pakai diprotes. Ya. Berjudi haram. Kenapa ya diharomin ya? Kan menguntungkan. Coba lihat akhirnya jadi dia bakal menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Pokoknya kalau dilarang Nabi, tinggalkan. Namun sebaliknya hadirin, wa ma amartukum bihi, dan apapun yang aku perintahkan,
Fa'tu minhu mastata'tum, maka lakukanlah sesuai kadar kemampuan kalian. Ya, di sini lihat, perhatikan dua kalimat yang berbeda yang disampaikan Nabi ya. Jadi kalau yang aku larang pokoknya tinggalkan, itu Nabi nggak bilang semampu kalian lah, pokoknya harus tinggalkan. Mau nggak mau tinggalin udah. Tapi kalau melakukan kebaikan, kerjakan sesuai kemampuan kalian. Ya. Jadi kalau larangan tinggalkan, nggak ada tawar menawar. Tapi kalau perintah Nabi semampunya kita, yang bisa kita lakukan, yang nggak mampu kita lakukan, udzur. Contoh hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, kita diperintahkan sholat dalam keadaan berdiri, dalam sholat fardu. Kalau kita mampu berdiri, berdiri. Tapi kalau kita nggak bisa berdiri, apakah wajib berdiri? Enggak. Kita sakit, nggak bisa berdiri, ya udah sholat duduk silahkan. Itulah arti daripada yang aku perintahkan, lakukan sesuai kemampuan kalian. Kita bisa sedekah, punya uang, sedekah. Nggak punya uang, ya nggak usah sedekah. Punya harta mencapai nisab, wajib zakat. Tidak mencapai nisab, ya tidak wajib zakat. Selesai udah. Pokoknya sesuai kadar kemampuan kalian. Pergi haji, mampu. Kalau nggak mampu, ya nggak wajib pergi haji. Maksain diri. Kemudian puasa juga hadirin. Bagi orang yang mampu berpuasa, puasa. Tapi kalau orang tua yang sudah jompo, yang udah sulit berpuasa, apalagi orang yang udah sakit-sakitan harus mengkonsumsi obat terus ya. Yang mana kata dokter ini jangan sampai putus obat. Maka gimana kalau udah nggak mampu lagi puasa, jangan puasa, ganti dengan bayar fidyah. Artinya ada aturan-aturan tuh sedemikian rupa hadirin udah diajarkan kepada kita. Jadi apapun yang dilarang Nabi tinggalkan, dan yang diperintahkan Nabi lakukan sesuai kadar kemampuan kalian. Tinggal satu hal lagi, Beb, lalu bagaimana kalau permasalahan yang tidak dilarang dan tidak diperintahkan ya. Artinya ada kadang-kadang kita dapatkan di zaman kita hadirin hadirat, perkara yang terus terang kita cari larangannya nggak ketemu, cari perintahnya juga nggak ketemu ya. Gimana sekarang, apa harus kita lakukan? Nah, kalau sesuatu yang tidak dilarang dan tidak diperintahkan, maka asal hukumnya adalah mubah. Apa yang mubah? Boleh-boleh aja dikerjain selagi tidak bertentangan dengan syariat. Contoh ya, mungkin banyak saudara-saudara kita ya, mereka beranggapan bahwasanya tidak boleh mengadakan acara maulid. Contohnya perayaan maulid itu sebaiknya nggak boleh dikerjakan. Kenapa nggak dikerjakan? Sebab ini sesuatu yang nggak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Sekarang bukan masalah dilakukan atau nggak dilakukan hadirin, ada larangan nggak sehingga wajib kita tinggalkan? Apakah ada perintah sehingga harus kita kerjakan? Ternyata tentang perayaan maulid atau perayaan hari-hari besar Islam, peringatan Isra Mi'raj, peringatan ini dan itu hadirin, itu kalau kita kaji, cari larangan hadis yang melarang itu semua nggak ketemu. Dan kita cari hadis yang mewajibkan itu, memerintah untuk melakukan itu juga nggak ketemu. Berarti asal hukumnya hal seperti ini adalah mubah. Artinya mubah, boleh saja dibuat, boleh aja dikerjakan. Cuman kita sebagai umat Islam, kita pengen tuh gimana caranya ya perkara yang mubah bisa menjadi sarana biar kita bisa dekat dengan Allah. Jadi kita pengen dekat dengan Allah bukan cuma menjalankan yang wajib, bukan cuma dengan menjalankan yang sunnah. Terkadang perkara yang mubah kita pengen jadikan tuh sarana biar kita bisa dekat dengan Allah. Makanya para ulama-ulama kita hadirin mengadakan peringatan-peringatan hari besar Islam seperti Maulid, Isra Mi'raj dan lain-lainnya yang asal hukumnya adalah mubah, diisi dengan berbagai macam kebaikan. Diisi dengan sedekah, diisi dengan membaca zikir, diisi dengan mendengarkan nasihat, diisi dengan membaca sholawat, diisi dengan ini dan itu, sehingga amalan yang mubah tadi mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya hadirin perlu kita pahami, bukan berarti kalau yang tidak dilakukan Nabi berarti haram, enggak. Ingat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, haram dan makruh itu kalau ada dalilnya yang melarang, maka kalau dikerjakan hukumnya makruh atau haram. Begitu juga wajib dan sunnah. Sesuatu perkara jadi wajib dan sunnah juga kalau ada dalil
perintahnya. Ya, kalau ada dalil hadis Rasulullah memerintahkan kita ini, itu bisa hukumnya sunnah, bisa jadi wajib. Nah, adapun yang tidak ada dalilnya, maka kembalikan hukum awalnya itu artinya boleh atau mubah, tengah-tengah. Dilarang enggak, diperintahkan juga enggak, berarti di tengah, mubah. Tinggal tergantung kita olahnya bagaimana. Kalau yang mubah ini kita isi dengan kebaikan, hasilnya jadi positif. Kalau yang mubah kita isi dengan keburukan, hasilnya jadi negatif. Iya kan? Kayak kita kalau jalan, Bu, berjalan kaki itu wajib, sunnah, makruh, haram apa mubah? Mubah. Kita mau jalan kapanpun, kita mau duduk silahkan aja ya. Berjalan kaki itu hukumnya mubah. Cuman kalau Anda berjalan ke tempat yang baik, perkara yang mubah berubah jadi pahala. Jalan ke masjid, ngapain? Hadir majelis atau mau sholat berjamaah, tuh jalannya kita yang tadinya mubah berubah jadi pahala. Setiap satu langkahnya diganjar oleh Allah dengan hasanat, dihapuskan satu dosa, diangkat satu derajat. Sofia, kalau kita berjalan ke tempat yang baik. Tapi kalau kita berjalan kaki, kemana jalan kakinya? Ya, ke kasino, tempat main judi. Ya. Maka berjalan yang tadinya mubah, Pak, karena tujuannya untuk perkara yang haram, maka berubah tuh hukumnya itu. Perkara yang mubah akhirnya dampak menjadi buruk, jadi negatif. Makanya hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah jelas di hadapan kita, yang diperintahkan lakukan semampu kita, yang dilarang tinggalkan sejauh-jauhnya. Adapun yang tidak ada perintah, tidak ada larangan, berarti hukum asalnya adalah mubah, tinggal tergantung kita olahnya bagaimana. Hakada. Taib. Kemudian kalau seandainya dengan alasan tidak dilakukan Nabi berarti menyimpang, ini hadirin sebenarnya banyak loh perkara-perkara yang dilakukan sahabat-sahabat yang tidak pernah dilakukan Nabi sebelumnya. Tapi kita nggak mengucapkan itu menyimpang, justru itu suatu kebaikan. Contoh seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, beliau memerangi orang-orang yang nggak mengeluarkan zakat, memerangi orang yang murtad dan memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Rasulullah nggak pernah melakukan ini. Ada, Pak, di zaman Nabi Muhammad itu satu orang yang sudah masuk Islam murtad, keluar dari agama Islam. Seperti satu orang dia berangkat hijrah, Muslim, hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia. Di Ethiopia itu agama mereka Nasrani. Akhirnya karena sentuhan tentang iman kurang dalam hatinya, dia melihat agama Nasrani kala itu di Ethiopia itu mirip dengan ajaran Islam, dari mengajarkan sifat rendah diri, sifat ramah, peduli kepada sesama. Akhirnya tertarik pindah agama ke agama Nasrani. Ya. Jadi ada, tapi Nabi nggak pernah perintahkan sahabat perangin dia, enggak. Jadi Nabi tidak pernah memerintahkan orang sahabatnya untuk memerangi orang yang murtad atau orang yang nggak mau ngeluarin zakat. Sebab ada juga zaman Rasulullah nggak mau ngeluarin zakat, Pak, Bu. Ya, sebagaimana ada satu orang bernama Sa'labah. Ini Sa'labah tadinya adalah orang miskin. Dia datang ke Nabi Muhammad mau minta doa biar Allah bukakan pintu rezeki bagi dia. Datang ke Rasulullah. Akhirnya Nabi kadang lihat Sa'labah melihat sangat butuh. Ama Nabi dikasih buat Sa'labah sepasang kambing, hadirin. 2 ekor kambing sepasang dikasih. Nih, kata Rasulullah, kembang biakan kambing ini nanti semuanya untukmu. Baik ya Rasulullah. Dibawa ini kambing, Pak, Bu, hadiah dari Rasulullah yang sepasang ini. Subhanallah, dikembang biakan oleh Sa'labah sukses. Itu dalam tempo cuman sekian tahun doang. Itu Sa'labah memiliki puluhan bahkan ratusan ekor kambing, sampai ratusan ekor kambing. Sampai rumahnya dia itu yang berada di kota Madinah, kandang buat kambingnya udah nggak bisa nampung, sehingga harus bikin kandang di luar kota Madinah. Saking banyaknya kambing-kambing yang Sa'labah, dia buat kandang di luar kota Madinah,
Sehingga otomatis Tha'labah yang tadinya sholat 5 waktu bersama Rasulullah Pak, karena ngurusin kambing yang begitu banyak, akhirnya dia sholat ke masjid itu cuman kadang-kadang doang. Kadang-kadang, kenapa? Lagi sibuk ngurusin kambing. Sibuk ngurusin kambing. Gak taunya makin banyak lagi kambingnya, berkembang biak dengan cepat hadirin. Hingga akhirnya Tha'labah pun beliau hadir ke masjid cuman buat sholat Jumat doang. Subuh sampai ke Isya sholatnya di kandang kambing udah. Sibuk dengan kambing udah. Jadi pergi ke masjid cuma sholat Jumat doang. Akhirnya waktu datang perintah zakat, ketika memang zakat sejak awal, maka Nabi katakan kepada sahabat, coba datangi Tha'labah, minta zakatnya, biar dikeluarkan zakatnya. Maka diutus satu sahabat Pak, datangnya Tha'labah, saya diutus oleh Rasulullah untuk meminta zakatmu, keluarkan zakatmu. Tha'labah bilang, berapa zakatnya saya? Dia bilang, zakatnya Anda sekian ekor kambing. Cuman Tha'labah karena hatinya udah terkait dengan kambing, sehingga ngelihat wajib mengeluarkan berapa ekor kambing itu terasa berat bagi Tha'labah. Kata Tha'labah, banyak juga yang harus saya keluarkan ya. Dia bilang, ya Tha'labah, yang kau keluarkan ini nggak ada 1/10 dari yang Allah berikan kepadamu, cuman sedikit loh, cuman sekian persen. Kata Tha'labah, qul marhaba, baik begini deh, ente pulang dulu, nanti biar kambing ini biar ada yang bawa ke Rasulullah. Maka kata ini sahabat percaya, oh kalau gitu baik. Pulang sahabat ini Pak, Nabi nanya, gimana ya Tha'labah, sudah kau sampaikan? Udah ya Rasulullah. Dia bilang, mana kambingnya, mana zakatnya? Dia bilang, kata Tha'labah, ya Rasulullah, saya disuruh pulang, ntar dia sendiri yang bakal bawa kemari. Kata Nabi, nggak bakal dibawa kemari, nggak bakal dibawa kemari kata Rasulullah. Sebab orang kalau pengen ngeluarin zakat udah banyak alasannya, tanda udah nggak bakal ngeluarin nih. Kayak orang mau sedekah, ada aja alasannya, tanda nggak bakal sedekah nih orang. Nabi bilang nggak bakal ngeluarin zakatnya. Akhirnya ditunggu benar Pak, nggak datang Tha'labah. Diutus lagi satu orang, datangi Tha'labah, bilang minta zakatnya biar ngeluarin zakat. Diutus lagi, kata Tha'labah, qul marhaba, marhaba, nanti ane datang ke Madinah, ane lagi atur waktu bisa datang ke Madinah, saya bakal bawakan nih kambing-kambing zakatnya saya. Pulang lagi sahabat, ada lagi kepada Rasulullah, kata Nabi, Tha'labah nggak bakal ngeluarin zakat. Setelah sekian hari Pak, diutus lagi satu sahabat, ayo Tha'labah, mana zakatmu, keluarkan zakatmu ya Tha'labah. Tha'labah bilang, qul marhaba, ini sebentar lagi nanti saya berangkat, pulang aja duluan. Maka begitu datang sahabat tangan kosong lagi, ya, Tha'labah kembali mengeluarkan alasan-alasan. Kata Nabi, kalau begitu saya bakal menolak zakatnya Tha'labah, aneh nggak mau terima. Tadi Nabi yang minta, sekarang Nabi tolak, aneh nggak bakal nerima zakatnya Tha'labah. Akhirnya Bapak Ibu sekalian dengar kabar kayak gitu, Nabi nggak mau menerima zakatnya Tha'labah. Tha'labah takut kenapa-napa, datang Pak langsung ke Madinah, bawa kambing zakatnya. Ya Rasulullah, ini sekarang saya keluarin zakat. Kata Nabi, enggak, aneh udah tolak. Maka ketika ditolak sama Nabi, nggak ada rasa bersalah. Kan kita kalau ditolak, kalau kita emang niat kewajiban, terus kita ditolak, adalah rasa bersalah. Ya Rasulullah, saya minta maaf, saya tolong taubat, saya begini, mungkin begitu. Ternyata Tha'labah enggak. Begitu ditolak, bang saya nggak bakal nerima zakatmu ya Tha'labah. Kata Tha'labah, oh kalau gitu baik ya Rasul, pulang Pak, tanpa rasa bersalah. Memang kagak mau ngeluarin zakat, tidak mau ngeluarin zakat. Tapi pernahkah Nabi memerintahkan sahabat merangi Tha'labah? Lah. Tapi di masa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda, dia dengan tegasnya memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi kaum murtad dan juga orang-orang yang nggak mau ngeluarin zakat. Sampai Sayyidina Umar ibn al-Khattab bingung ngelihat ketegasan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dia bilang, ya Khalifah Rasulullah, engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah, memerangi orang yang murtad, memerangi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Apa ini ya Abu Bakar Siddiq? Maka kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq bilang, ya, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalau saya nggak lakukan hal seperti ini, maka bakal bertambah tahun makin banyak orang yang murtad, makin banyak orang yang kagak mau ngeluarin zakat. Kenapa? Sebab kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mereka itu murtad, keluar dari Islam sebab beranggapan Islam itu kalau Nabi masih ada doang, kalau udah selesai Nabi udah meninggal, kelar Islam. Maka saya ingin tegaskan, gak seperti itu. Dan mereka tidak mau mengeluarkan zakat lagi sebab mereka beranggapan
zakat itu di masa hidupnya Nabi doang, kayak upeti pikiran mereka. Jadi kalau Nabi udah meninggal, selesai, udah nggak ada zakat lagi. Maka saya ingin sampaikan hal ini kepada umat, bahwa Islam mengajarkan kita nggak seperti itu. Maka subhanallah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, berkat yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sehingga subhanallah, lihat Rasulullah tapi dilakukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Poin kedua hadirin yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, apa itu? Menulis Al-Quran menjadi satu mushaf ya. Menulis Al-Quran jadi satu mushaf, yang mana dahulu di zaman Rasulullah, sahabat-sahabat itu kalau menulis Quran itu, ada yang menulisnya mengukirnya di pelepah kurma, ada yang menulisnya di batang kayu, ada yang menulisnya di kulit. Sehingga nih Al-Quran Bapak Ibu sekalian tuh zamannya Rasulullah tuh, satu sahabat mungkin ada yang nyimpan ada 10 tulisan, ada yang 20 tulisan ayat Quran, ada yang cuma 5, bahkan cuma 1 daripada tulisan ayat tersebut. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika melihat banyak mulai sahabat-sahabat yang hafal Quran meninggal dunia, timbul kekhawatiran bagi beliau. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk mengumpulkan tuh lembaran-lembaran Al-Quran yang ada di tangan mereka, untuk ditulis ulang menjadi satu mushaf, satu Al-Quran. Kayak Al-Quran yang kita pegang sekarang Bu, 30 juz, itu adalah berkat jasanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Makanya hal seperti ini nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tapi dilakukan oleh sahabat Nabi, dan kita nggak bilang kalau itu salah, justru itu suatu kebaikan. Coba kalau Al-Quran belum ditulis menjadi satu mushaf, kita mau baca Quran gimana? Ya, mesti cari dulu pelepah kurma, nyari dulu kain potongan kulit yang ditulis sama sahabat, repot. Ya. Tapi lihat kecerdasan Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjaga ini Islam hadirin, sehingga dituliskan tuh Al-Quran ya, menjadi satu mushaf. Hakada. Dan memang kalau yang dikenal itu namanya mushaf Utsmani ya, mushaf Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ini bukan dia yang pertama kali mengumpulkan Al-Quran ditulis jadi satu mushaf. Jadi yang pertama kali nulis jadi satu mushaf itu adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Cuman kenapa yang dikenal dengan mushaf Utsmani ya, mushafnya Sayyidina Utsman? Sebab Sayyidina Utsman ini Bu, Pak, dalam penulisan Al-Qurannya punya metode yang menarik ya. Metode beliau itu gimana caranya? Ini Al-Quran bisa dibaca oleh qiraat manapun. Kan Al-Quran ini diturunkan oleh Allah ada 7 qiraat ya, ada beberapa qiraat hadirin cara bacanya. Makanya kadang kalimat di dalam Al-Quran yang kita baca dalam riwayat Amr atau riwayat Hafs yang kita baca, itu contoh ada kalimat yaf'alun pakai ya, yaf'alun. Tapi riwayat Durri, ada riwayat yang lain bacanya bukan yaf'alun tapi taf'alun. Jadi ada yaf'alun, ada taf'alun. Nah itu oleh Sayyidina Utsman. Ini kehebatan Sayyidina Utsman hadirin, mushafnya itu sebagian kalimat nggak dikasih titik oleh Sayyidina Utsman, dibiarin begitu aja, cuman lengkungan begini, kemudian huruf fa, ain, lam, waw, nun, sehingga huruf awalnya ini ya atau ta. Itu nggak ditulis oleh Sayyidina Utsman. Kenapa? Biar nanti kalau datang ini mushaf cetakan ini datang kepada orang yang bacanya yaf'alun, dia tinggal kasih titik sendiri, ya yaf'alun. Sedangkan yang datang kepada riwayat yang membaca taf'alun, dia tinggal kasih titik ta, jadi taf'alun. Tuh hebatnya Sayyidina Utsman. Sehingga tulisan yang ditulis oleh Sayyidina Utsman bisa dibaca dengan qiraat manapun. Maka coba perhatikan hadirin Al-Quran yang ada sama kita ini. Kita tahu Bapak, kalimat as-salah, salat, itu kan tulisannya adalah shad, lam, alif, ta marbutoh ya, salah. Tapi beberapa mushaf kalau kita buka, salah itu bukan pakai alif, jadi shad, lam, waw, dan ta marbutoh. Tapi bacanya tetap salah. Kita nggak baca solau, tapi kita baca sholah. Ini juga metode yang digunakan oleh Sayyidina Utsman. Kenapa? Sebab ada qiraah hadirin, ada beberapa qiraat itu mereka itu membacanya bukan sholah kayak kita,
as-shalah, la aqimis shalah, mereka bacanya aqimus sholau. Jadi pakai waw, ada sholau. Nah, Sayyidina Utsman tuh menuliskan bukan alif tapi huruf waw, biar bisa dibaca oleh qiraat mereka. Sedangkan kita, kenapa kok bacanya tetap sholat padahal huruf waw? Kita katakan, kata sebagian ulama, sebab dalam ilmu lughatul arabiyah, ilmu penulisan dari kalimat bahasa Arab, huruf mad itu mau apapun bentuknya sama ngikutin harokat sebelumnya bacanya. Jadi kalau seandainya huruf mad kan 3, ada alif, ada waw, ada ya. Kita kalau sholat huruf madnya alif ya. Tapi kenapa Sayyidina Utsman kok pakai huruf waw dalam kalimat sholat? Sebab huruf mad ini walaupun hurufnya waw tapi boleh tetap dibaca seperti alif. Makanya walaupun kalimatnya shad lam waw ta marbutoh, kita tetap baca sholah. Sedangkan menurut qiraatul yang lainnya mereka bacanya sholaut. Jadi intinya hadirin, inilah yang dikenal dengan metode Utsmani ya, atau mushaf Utsmani. Tapi intinya yang mencetuskan menulis jadi satu mushaf yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Adapun Sayyidina Utsman terkenal metode penulisannya, maka dinamakan mushaf Utsmani. Ala kulli hal. Jadi intinya banyak hal Bapak Ibu sekalian yang tidak pernah dilakukan Rasulullah dilakukan oleh para sahabat ya, dilakukan oleh para sahabat, dan itu tidak dipungkiri oleh sahabat lainnya. Mereka menganggap ini suatu kebaikan. Bahkan pernah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada amalan yang enggak dilakukan Nabi tapi dilakukan sahabat ya, tapi dilakukan sahabat. Sebagaimana ketika Nabi melakukan i'tidal ya, Nabi melakukan i'tidal, ada satu sahabat baca Rabbana walakal hamd mil'us samawat wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ini bacaan zikir yang kita baca waktu i'tidal hadirin, itu pertama diucapkan bukan dari Rasulullah tapi sahabat. Maka Nabi selepas salam, Nabi bertanya, tadi siapa itu yang baca Rabbana walakal hamd ila akhir? Bilang, ana ya Rasulullah. Kata Nabi, tahukah engkau yang kau baca barusan itu telah ditulis pahalanya oleh 7 malaikat, sampai sekarang belum kelar tuh pahalanya yang dia ditulis ya. Bacaan tulisan Rabbana walakal hamd cuma sebentar, tapi pahalanya itu malaikat ngitungin sampai sekarang. Sholat dikelar tuh malaikat masih ngitungin tuh pahala buat ente baca itu tadi. Coba lihat, artinya bacaan Rabbana walakal hamd itu bukan Nabi yang mengajarkan, asalnya dari sahabat tuh. Kemudian azan yang dikumandangkan, nih azan kita kumandangkan azan, itu Nabi nggak ngajarin kalau azan bacanya Allahu Akbar Allahu Akbar, enggak hadirin. Tapi ini dari mimpinya salah satu sahabat ya. Jadi ada satu sahabat hadirin, dia sedang tidur, dia bermimpi didatangi oleh satu malaikat. Kata malaikat nanya sama ini sahabat, ente orang nih kalau masuk waktu sholat biasa ngabarin ke orang-orang gimana? Bilang, ya kita mungkin ngabarin ke orang-orang udah masuk waktu sholat, ya kita bikin pakai lonceng ya, kayak alarm begitu. Udah ayo bunyi lonceng berarti masuk waktu zuhur, lonceng berarti masuk waktu asar. Kata malaikat, jangan kayak begitu, itu mah kayak orang Nasrani. Terus ada cara, ada cara lain. Kadang kita kalau ingin memberitahu kepada orang banyak pakai api ya, kita nyalakan api, nanti kita tutup, kita buka, keluar asap banyak tebal, tutup lagi, kemudian kita buka lagi, jadi kayak Morse begitu hadirin, kode. Kata malaikat juga jangan kayak begitu, itu mah metode orang Majusi. Lalu bingung, terus gimana? Maukah engkau aku ajarkan? Kata malaikat nih, aku ajarkan ya, cara mengumpulkan orang untuk melaksanakan sholat. Dibilang gimana itu? Maka diajarkanlah azan. Sebut, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah. Diajarin sampai kelar. Kemudian kata malaikat, nanti begitu dikelar azan, orang daripada kumpul, waktu pengen mendirikan sholat baca qomat Allahu Akbar Allahu Akbar. Itu malaikat yang ngajarin Pak, dalam mimpi sahabat ini. Maka keesokan harinya ini sahabat datang kepada Rasulullah, cerita tentang apa yang dia lihat. Ya Rasulullah, saya bermimpi begini dan begitu, maka ini malaikat ngajarin saya cara mengumpulkan orang untuk sholat, diajarin azan. Kalau udah siap sholat diajarkan qomat. Maka Nabi pun tersenyum, kata Rasulullah, kalau begitu sampaikan Bilal biar dia yang azan. Kenapa? Sebab suara dia tinggi.
Maka akhirnya disitulah Bilal jadi tukang azannya Rasulullah. Maka diajarkan Bilal. Maka begitu masuk waktu sholat zuhur Pak, azan pertama nih Bilal bin Rabah. Ya. Mulai memandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini baru pertama kali sahabat dengar nih hadirin. Itu Sayyidina Umar yang lagi berbaring Pak di rumahnya, dengar suara Bilal lagi azan, buru-buru lari ngambil salnya, kabur kemana? Datang ke Rasulullah. Waktu datang ke Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ini yang disampaikan Bilal nih, semalam saya mimpiin disuruh sama malaikat untuk menyampaikan kalau udah masuk waktu sholat. Kata Nabi Muhammad, sama saya udah dengar dari orang tadi itu, dari sahabat yang lain. Artinya azan dan iqamah itu bukan dari Nabi Muhammad. Artinya banyak hal, hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah perkara yang diperintahkan lakukan sesuai kemampuan kita, yang dilarang tinggalkan sejauh-jauhnya. Adapun yang tidak diperintahkan, tidak dilarang, berarti itu hukum asalnya adalah mubah, tinggal tergantung kita ngolahnya bagaimana. Kemudian juga Nabi berpesan, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, sebab kebanyakan orang umat-umat terdahulu menjadi celaka dikarenakan kasratu masailihim, karena banyak nanya, waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan berbeda pendapat dengan nabi mereka. Jadi hadirin, pertanyaan yang tidak baik itu adalah pertanyaan yang nggak bawa manfaat. Jadi kalau kita pengen nanya, cari pertanyaan yang bisa memberikan manfaat kalau kita tahu jawabannya. Bukan cuma pertanyaan fudul. Tuh pertanyaan fudul ditanya, cuman begitu dijawab apa keuntungannya? Nggak ada keuntungan sama sekali. Contoh kalau dia bilang, Habib, saya mau tanya dong, ya, itu neneknya Nabi Muhammad itu namanya siapa dan berapa bersaudara? Saya mau tanya, kalau kita tahu nama neneknya Rasulullah dan berapa bersaudara, kira-kira nambahin iman kita enggak? Enggak, cuma sekedar nama doang hadirin. Artinya hal-hal seperti ini namanya pertanyaan fudul namanya. Tapi coba tanya, Habib, gimana ya cara wudu yang benar? Gimana ya cara saya mengeluarkan zakat? Gimana saya menjalankan sholat yang benar? Nah, ini pertanyaan yang harus kita tanyakan. Kenapa? Sebab kalau kita dengar jawabannya bisa menguntungkan kita. Biar kita tahu cara ibadah yang benar, cara melakukan taat yang benar. Tapi kalau pertanyaan justru akan memberatkan kita, ya jangan hadirin. Ini contoh hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah. Ya, dahulu ketika Nabi melakukan Hajjatul Wada, ketika Nabi di Mina, habis tahallul, habis melontar jumrah, Nabi melakukan tahallul gunting rambut. Maka di situ Nabi kumpul nih bersama sahabat-sahabatnya. Sahabat ada di antara mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah pergi haji wajib bagi kami tiap tahun? Nabi dengar ini pertanyaan tapi Nabi nggak jawab hadirin. Ini sahabat nggak paham. Ditanya lagi yang kedua kali, ya Rasulullah, apakah pergi haji wajib bagi kami tiap tahun? Nabi pun kembali diam, tidak menjawab. Sampai ditanya soal ketiga, ya Rasulullah, apakah pergi haji wajib bagi kami tiap tahun? Nabi noleh kepada ini sahabat, kata Rasulullah, kalau saya bilang iya, ente sendiri yang bakal kerepotan. Jadi selagi nggak dijelasin sama Allah, jangan dibahas, udah diem. Allah cuma perintahkan kita pergi haji, ya udah pergi haji, berarti sekali. Yang penting gugurkan kewajiban. Jangan kita tanya berapa kali pergi haji kewajiban dalam Islam, lah cuma sekali doang. Kata Nabi, kalau aneh bilang iya wajib bagi kita tiap tahun, repot kita Pak. Apalagi kita di Indonesia, daftar sekarang 30 tahun lagi baru berangkat. Untungnya nggak disuruh kayak begitu kan. Makanya oleh karena itu hadirin, terkadang Nabi itu tidak menjawab pertanyaan sahabat. Karena apa? Karena takut memberatkan sahabat dan umat. Itu dia. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kalau seandainya bisa mendatangkan beban, mendatangkan ini sebaiknya jangan ditanya. Makanya dulu seperti Bani Israel hadirin. Bani Israel itu waktu di zaman Nabi Musa, ketika terjadi pembunuhan, Nabi Musa cuma diperintahkan oleh Allah bilang kepada Bani Israel, ya Musa, untuk mereka ini nyembelih sapi betina. Antazbahal baqarah, untuk menyembelih sapi betina. Kalau sapi betina kan kita sekarang Bu, kalau bilang ente coba nih ada uang beliin sapi betina, kita bakal beliin sapi betina warna apa aja bebas ya. Yang penting sapi betina. Mau umur berapa aja, mau beratnya berapa aja nggak jadi, yang penting sapi betina. Tapi Bani Israel enggak. Dia pakai nanya,
Ini yang umurnya berapa ya? Kemudian yang warnanya apa? Kemudian milik seseorang atau sapi liar. Kemudian pernah dipakai buat bajak sawah atau enggak? Kan repot nanya kayak begini. Ditanya tuh dengan detailnya hadirin, ternyata itu justru merepotkan mereka sendiri. Nah, makanya di situ ini kasratu masailihim, itulah yang mendatangkan kebinasaan buat umat terdahulu. Dan yang lebih parahnya waqtilafuhum ala anbiyaihim. Yang lebih buruknya karena mereka suka mengingkari nabi-nabi mereka, beda sama nabi-nabi mereka. Contoh hadirin, seperti dahulu Bani Israel, Bani Israel itu Allah sudah larang mereka untuk melakukan aktivitas duniawi di hari Jumat. Kata Allah, hari Jumat waktunya ibadah, jangan melakukan aktivitas duniawi. Kata mereka kepada nabinya, bilang, ya Nabi jangan hari Jumat deh, hari yang lain aja. Jadi perintah Allah ditawar sama mereka, Pak. Akhirnya subhanallah, kata Allah, ya udah dirubah jadi hari Sabtu. Ya. Jumat kalian mau aktivitas boleh, tapi hari Sabtu khusus buat ibadah, jangan aktivitas duniawi. Mereka bilang awalnya, ya sudah hari Sabtu kita nggak bakal aktivitas. Kebetulan mereka hidup nih sebagai nelayan hadirin. Ketika mereka sepakat hari Sabtu tidak mau berlayar, mereka mau ibadah, maka Allah kasih ujian. Apa ujian yang diberikan Allah? Allah tes mereka dan Allah uji mereka hadirin. Itu ikan di selain hari Sabtu Pak sulit didapatkan. Tapi di hari Sabtu itu ikan saking banyaknya sampai naik ke permukaan laut. Hingga akhirnya mereka melihat, waduh, ini kalau nggak dipancing sekarang sayang. Ikan begitu banyaknya ini. Cuman mau dipancing nggak boleh. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka bikin parit dari bibir pantai sampai ke tengah kota. Mereka gali tuh. Nanti di hari Jumat sore, mereka buka itu parit sehingga air laut pun masuk sampai ke dalam kota hadirin. Hingga ikan yang ada pada hari Sabtu itu masuk semuanya ke dalam kota. Sabtu sore mereka tutup. Sehingga ikan yang hari Sabtu udah kumpul di dalam kota nggak bakal kabur lagi. Mancingnya kapan? Mancingnya hari Minggu. Jadi mereka diakalin gimana caranya biar kita nggak mancing Sabtu. Mereka bikin kayak begini hadirin. Arti perkara yang dilarang sama Allah masih mau ditawar sama mereka. Akhirnya ketika saat itu Allah pun murka. Jadi syariat Allah jangan dipermainkan kayak begini. Jangan diakal-akalin. Akhirnya Allah pun marah. Dan akhirnya mereka pun mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya hadirin, kebinasaan mereka itu gara-gara apa nih? Banyak nanya yang gak penting, yang gak bawa manfaat, dan yang kedua karena selalu berbeda dari para nabi mereka. Makanya alhamdulillah saat ini kita pelajari hadis Rasulullah dengan tujuan biar kita bisa mencontoh apa yang diperintahkan Nabi, apa yang disyariatkan Nabi. Insyaallah kita tergolong orang-orang yang mendapatkan taufik juga hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini dulu hadirin, kita cukupkan. Kalau ada yang punya pertanyaan silahkan, kalau ada yang mau nanya.